Kali ini bersama Bunda Audi dan Bunda Maya pada jenjang kelas anak kecil. Nah, adik-adik, sebelum kita berdoa memulai ibadah sekolah minggu kita di hari ini, mari kita angkat pujian yang berjudul Selamat Pagi Tuhan. Saatnya kita akan berdoa. Untuk itu adik-adik dimohon tenang, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur oleh sebab Engkau menyertai kami sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, walaupun kami tidak bertemu secara tatap muka, tetapi Engkau boleh mengizinkan kami bertemu lewat online Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap adik-adik yang menyaksikan tayangan ini, bahkan siapapun yang menyaksikan tayangan ini, biarlah menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, memberkati ibadah kami dari permulaan, pertengahan, sampai akhirnya. Biarlah menjadi dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, kita akan membacakan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita angkat pujian. Hari ini harinya Tuhan. Yang terambil dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13, yang berbunyi, Daud dan Mefiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kekasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu Raja Daud bertanya kepadanya, "Engkaukah Siba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Siba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki, Yonatan, yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Siba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amel di Lodebar." Sesudah itu, Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amel dari Lodebar, dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. "Mefiboset," jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihmu kepadaku oleh karena Yonatan, ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujud Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau
mati seperti aku?" Lalu Raja Saul memanggil Siba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengejarkan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuainya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku." Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Siba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan Raja kepadanya." Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Siba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Sampai sekian jauh pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Kata Tuhan Yesus, "Siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengarkannya." Amin. Nah adik-adik, sebelum kita bercerita di pagi ini, mari kita angkat pujian, "Kau temanku, aku temanmu."